Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat journey. Jumpa lagi dengan kita. Sekarang saya dan tim sedang berada di Jembatan Primping. Jembatan Primping ini konon katanya didirikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1929 dan panjangnya sekitar 200 meter. Di belakang kita ada pemandangan yang begitu indah, Bukit Maras. Bukit Maras ini ikon Bangka Belitung. Ya. Oke, Jembatan Primping ini menghubungkan antara Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Induk. Kabupaten Bangka Barat itu yaitu berbatasan dengan Kampung Gedong, dan Bangka Induk itu berhubungan dengan Kampung Belinyu. Simpang Lumut ya? Simpang Lumut, ya, betul. Simpang Lumut. Sekarang untuk hari ini kita akan mengeksplor Kampung Pangkalan Liur. Keseruan apa yang kita akan peroleh karena Pangkalan Liur ini merupakan potensi madu alami dan madu ternak. Untuk apa keseruannya, kita ikuti terus perjalanan kita hari. Oke? Sip, oke. Sesuai importan besar itu. Oke, Web. Bismillah. Betul, Kak. Ini merupakan Sungai Primping, Sobat Joni. Yang dulunya begitu bagus, tapi sekarang terlihat penambangan begitu marak dengan aktivitas tambang yang kita tidak tahu apakah ilegal atau legal. Ini merupakan merusak ekosistem, sebenarnya merusak ekosistem. Nanti kapan-kapan kita akan mencoba mengeksplor Sungai Primping. Sebelum kita sampai ke Kampung Pangkalan Liur, kita akan terhubung oleh beberapa desa seperti saya bilang tadi. Ini Kampung Gedong dan dua kampung lagi mungkin baru Pangkalan Liur. Ya, Pangkalan Liur ini juga termasuk kampung yang termasuk kampung tua yang ada di Bangka Belitung ini. Perpura. Ya. Seperti kita lihat di depan, pemandangannya luar biasa. Itu merupakan Gunung Maras yang merupakan legendaris. Banyak cerita mistis yang ada bagi masyarakat Bangka yang ada di Gunung Maras. Dan itu merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Bangka. Banyak cerita mistis yang ada di Gunung Maras seperti Bukit Tambun Pulang, Bulu Perindu, dan lain-lainnya. Dan sebenarnya itu menarik untuk ditelusuri ya. Alhamdulillah cuaca hari ini Sobat Journey mendung dan sangat mendukung sekali untuk kegiatan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan cuaca seperti ini sampai sore. Katanya baik.
Rencananya kita akan eksplor Kampung Pangkalan Liur. Kita akan melihat bagaimana masyarakat Kampung Pangkal Liur itu menjaga hutan adat mereka dari kerusakan, dan kita akan melihat kegiatan masyarakat desa berternak madu kelulut. Sobat Joni, lihat sebelah kiri kita, begitu luar biasa pemandangannya. Bukit Maras dengan keindahan yang luar biasa dan mistisnya luar biasa, yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Kalau ada waktu mungkin kita akan mengeksplor Bukit Maras. Untuk masyarakat sekitar Gunung Maras sendiri berprofesi, kebanyakan dari mereka berkebun karet dan sawit, dan mayoritas masyarakat setempat beragama Muslim. Kita belakang baik. Meneri baik dulu. Meneri baik. Kita ada satu tempat kok. Kalau kita lewat. Kalau kita dari Sunadian Joni menuju Pangkalan Liur ini, Pangkal Liur ini kurang lebih memakan waktu sekitar 35 menit sampai 40 menit. Lihat sebelah kiri kanan kita perkebunan masyarakat kebun karet. Di Pangkalan Liur ini kita akan mencoba menghubungi teman kita yang ada di Pangkalan Liur, yaitu beliau ini termasuk pelestari hutan adat dan peternak madu kelulut khususnya. Akses jalan menuju kampung, antara kampung di Bangka ini lumayan bagus. Seperti saudara lihat, mulus. Hingga kita bebas untuk berkendara.
jalan-jalan di kampung di Bangka Belitung ini rata-rata lurus, jarang yang berkelok seperti daerah Jawa kan. Kita sudah masuk ke kampung Pangkalan Timur, Pangkal Liur. Kita akan coba menghubungi teman kita yang berada di kampung Pangkal Liur. Kita coba bertanya dulu ke masyarakat. Oke. Assalamualaikum Pak. Tempat nanya, nah, rumah Maratno mana ya? Oh. Ratno. Ratno. Retno ini mana? Retno. Ratno. Ratno. Marno. Ratno. Ratno. Retno. Apa pekerjaan? Apa gawe ya? Gawe apa? De apa ini? Madu lah, madu. Oh, tukang madu, madu. Dekat arah mana? Sana nak. Telepon baik pun. Oh, anak Pak Pur. Gang nunya rumah. Oh, yang mana Pak? Gang ada orang pesta. Oh, gang mayat. Gang Mayat. Oh, Retno situ rumah. Oh. Anak orang Jawa ya. Mungkin. Pak Madu juga ya. Iya. Oh, oke lah. Ya. Ya. Tanya kantor belok kanan, Pak. Belok kanan Pak. Oh. Oke Pak, makasih Pak. Oh, sama-sama. Ada apa? Ya? Ada orang pesta ada. Hari pesta. Oke. Makasih, Pak. Ya Pak, makasih Pak. Yuk. Oh. Bismillah. Naik atas belok. Ya Pak. Pakai saya telepon dulu. Hah? Saya telepon dulu. Dok, apa nak dia telepon hari? Oke, sebenarnya kita sedang mencari di mana tempat rumah teman. Oh, ini pesta. Masuk ke dalam nih berarti. Ya. Ya kita telepon dulu ya. Oke, kita telepon dulu. Ada kenal cewek? Oh. Kenalin dong. Ini gimana? Masih menunggu. Masuk ke dalam. Oke, sahabat Jordi. Kita masih menunggu informasi dari Bang Eyi. Gimana Bang? Belum. Telepon kawan dulu lah. Kayaknya memang masuk ke dalam ya. Kita mampir dulu. Mampir dulu. Yo. Tuh acara Wanda sama Desti nih. Sudah.
Bismillah. Mana dia? Sinyal lah. Ada anu lah. Pakai kartu sampai anu kartu kan. Kartu apa kawan? Telkomsel. Telkom. Waduh, kacamata gue di mana? Oh, ada. Pondok anu. Apa sinyal di sini? Aku pakai tri masalah. Atau kita tanya aja lah dulu masuk ke dalam. Kita tanya orang pesta langsung kita makan pesta. Oh. Sekalian, ya. Langsung kan? Nah, langsung Video kan? boleh. Tidak masalah. Masuk ke dalam. Nah. Kita menghubungi sinyal kayaknya. Kayak sinyal ya dia. Pro M3 beli. Beb, mau nanya, Beb. Tanya dulu. Tanya orang toko, Beb. Oh, kita tanya dulu lah. Bilang kantornya. Nah, aku lupa ini. Siapa namanya Retno? Ratno. Retno. Kelai. Oke, cek. Kita coba tanya warga, oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dek, nanya rumah Ya Ratno mana? Ya Ratno. Oh, Mang Ratno, tahu tak? Nggak tahu. Dek, berapa nih, Dek? 2000. Botol kecil lagi. Botol. Boleh sabotol yang kecil? Boleh sabotol yang kecil. Ada nggak? Mana? Boleh sah. Boleh sah ada nggak? Yang botol? Minuman botol? Enggak. Le mineral? Boleh. Mana? Oh, yang besar. Yang kecil nggak ada ya? Nggak deh. Tuh. Oh, minyak kok. Ini berapa nih? Bang, rumah nanya. Berapa? 200. Rumah Ya Ratno mana? 4.000. Ratno terus lah tanya Berapa? lah sekitar 4.000 ya? lewat Oh. putih itu lah ada 4. sebelah kiri nih. Tanya sama Ratno. Oh, sebelah 8. kiri berarti. Sebelah kiri. Oke lah. Dari Nih, mana, Bang? Kami 2.000. langsung lihat. Nih. 2.000. Nanya-nanya di madu Iya. soal madu ya. Oh, madu dulu. Oh. Dibuka. Oh. Banyak berarti Pak madu situ Bang. Untuk Banyak dari sekitar rumah barunya banyak. banyak kok. Tuwi gitu. Oh, dari Tuwi ya. Tuwi adalah rumah barunya. Makasih ya. Oh. Kok ikat lurus ya? Lurus, Nggak Be. lewat bel putih dikit ke kiri, tanya sama Ratno. Oke, Pak. Nggak ada nomornya. Ada dia terus anot ke. Apa ano sinyal ku nih. Oke. Oh. Ini loh. Bang, makasih Bang. makasih, Bang. Oke. Iwan bel putih tanya sama Ratno. Oh, sip, sebelah Bang. kiri ya. Wah, beli lagi. Ya, Yo. ano kawan dari yang lihat. Oke, kita udah ketemu sama teman kita juga dari Sungai Liat ya. Kelaknya bantu orang sedekah sudah. Kawannya nikah. Ini demikian. Kayak kawan gue juga fotografer. Oke. Bener gak?
Assalamualaikum. Ini juga merupakan ketua dari UMKM, Pak. Banyak yang bilang macam tuh. Oh, kalau potensi sebenarnya Pak, kalau di Gunung Pakal-Nior ini kelulutnya luar biasa Pak sebenarnya kalau dikembangkan. Sebenarnya memang luar biasa. Oleh karena pertama di awal masyarakat di sini kan tidak tahu tuh cara budidaya ataupun dengan madu kelulut itu sendiri. Jadi di awal-awal dulu dari desa seberang, kecamatan seberang itu mengeksploit besar-besaran, ngambil dari daerah sini bawa ke sana. Madu tuh Pak. Log, sarang. Oh, sarang madu itu. Jadi oleh karena masyarakat di sini belum tahu, jadi orang-orang di sana kan tinggal ngambil baik ya. Jadi setelah dulu kita adakan pelatihan lah dari dana desa tentang budidaya madu. Salah satunya madu trigona ini kelulut. Dari situ pola ini masyarakat sini mulai terbuka. Jadi baru ambil sendiri, olah sendiri di hutan adat. Jadi untuk pertama kali masyarakat itu Bapak yang yang bisa memperkenalkan sebenarnya bukan saya sendiri, itu sih peran daripada pemerintahan desa. Pemerintah desa juga. Iya, karena kegiatan kan dari Pemdas dulu. Pemdas. Kalau Bapak sendiri kan kalau tidak salah Bapak tugas di Gunung Muda. Pernah di sini dulu 6 tahun. Sini ya, 6 tahun. 6 tahun. Jadi tahu lokasi di mana-mana tempat yang harus kurang lebih tahu lah. Tentu. Kalau hutan adat itu sendiri Pak, gimana ya kalau menurut Bapak potensi yang harus dikembang itu? Kalau hutan adat ini memang ada fungsi tersendiri. Oleh karena itu harus kita jaga sampai sekarang. Jadi kemarin kan sempat juga sebelum madu ini populer lah bahasa di ternak. Itu adalah pihak-pihak dari luar itu mengeksploit kayu-kayu yang ada di situ. Jadi di sini kan sebenarnya mempertahankan varietas kayu yang ada di hutan, seperti pelawan, seru, mentangor. Mentangor itu sebesar Pak. Sebesar. Karena kita tahu kan kalau pelawan itu sendiri kan ngetopa di Namang, Bangka Tengah. Jadi sekarang kita angkat yang dari kabupaten kita, Kabupaten Bangka. Oh iya betul. Jadi sahabat Journey, kita akan lihat bagaimana masyarakat setempat mempertahankan hutan adatnya menjadi potensi yang luar biasa. Harapan kita pemerintah desa maupun pemerintah pusat harusnya melihat ini sebagai potensi yang luar biasa. Oke Pak, kita coba ke lokasi. Oke. Kita terpaksa muter. Apa? Oh, kita terpaksa muter jalan soal jalan dipakai orang. Situ, beri ya. Nih, pegang Pak. Nanti dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Pak, pencetnya nyala kan? Dari minus sampai hijau. Dia putus ke sana. Tempat budidaya madu kelulut. Coba ke tempat madu kelulut, hutan adat masyarakat setempat yang berternak madu kelulut.
dan sudah masuki jalan kebun masyarakat Pangkal Nior. Ini merupakan akses mereka untuk ke kebun dan ke hutan adat. Sebenarnya jalan bagusnya tadi kan, cuman di sana ada lagi ada pesta. Jadi mau tidak mau kita harus mencari jalan mutar, jalan alternatif ya. Kalau masyarakat di Mangga itu, kalau di kampung-kampung itu banyaknya mandi di sungai, ya seperti ini. Ya. Ini makanya air-air itu memang harus dijaga, jadi lebih jernih. Ya mereka mandi kan. Kebanyakan masyarakat di sini kan mandi, cuci itu di sungai-sungai aliran seperti itu. Ini perkuburan adat, perkuburan Muslim Pangkal Nior. Nah, kayak sebenarnya karena kemarin beberapa hari ini hujan kan. Jadi kita otomatis harus hati-hati karena jalannya begitu becek nih, licin. Dan ekstra harus hati-hati. Bukan dengan suara serangganya itu kau holy. Oke, Sobat Joni harus ekstra hati-hati nih, licin luar biasa licin. Nah, jadi takutnya kita dengan kekuatan supernatural. Ya ini kan kita kalau kita di hutan tuh kan, nah hutan seperti ini jalan kebun kan, ada pakai motor metik lagi nih ha. Jadi harap maklum lah. Off-road harusnya pakai trail kita tadi ya. Jadi hutan ini bukan hanya hutan belantara, hutan rimba, tapi sudah ditanami kebun ya, hutan kebun. Kalau bahasa Bangka itu kelka, sawit kan. Nah, nggak tahu juga apa kan sawit masyarakat atau sawit PT juga, tidak tahu. Yang pasti kita harus hati-hati karena jalannya licin. Kalau jalan di hutan tuh main anak, Sobat Joni. Karena pertama kali suara alami itu di hutan itu ada seperti jangkrik kan, bunyi jangkrik, bunyi burung,
dan suara ademnya itu luar biasa enak. Kita akan melihat bagaimana aktivitas warga berternak madu kelulut. Karena memang di Bangka ini kan masih banyak hutan. Tapi itulah, hutan tadi kan kalau dikelola oleh satu orang seperti PT itu kan, jadi masyarakat itu tergusur. Seperti tidak bisa lagi mengelola untuk menanam sayur atau kan menanam jagung. Jadi kalau seperti PT kan banyak kan nanam sawit. Madu kelulut ini seperti apa? Lebih kualitas harganya apa? Juga itu yang kita Madu kelulut ini pertama kali memang madu, bukan madu liar, tapi madu ternak. Dan harganya juga lumayan kan. Jadi kalau masyarakat itu bisa membudidayakan madu kelulut, minimal mereka ada penghasilan tambahan selain berkebun tadi kan. Karena di kebun-kebun mereka bisa mereka membuat sarang atau sarang tempat madu tadi. Untuk rasanya pun bervariasi kalau rasanya, dan khasiatnya tetap sama dengan madu hutan ya. Cuman madu hutan ini kan kalau khasiatnya orang sudah tahu, ya memang untuk stamina kan, daya tahan tubuh juga. Kehilangan kayaknya. Gimana? Satu ya? Bukan kayak? Hah? Apa lewat sana tadi? Oh ya. Oh. Bahaya nih, kita sudah ketinggalan jauh. Takutnya kita kesesat dan tidak bisa pulang. dan masih ya kalau di Bangka ini masih tantangan sangat tidak boleh sembarangan. Nah, ya kalau di Bangka ini kan pantangan-pantangan itu masih ada, masih kuat kalau tradisi di Bangka ini kan. Jadi kalau ngomong itu harus kita jaga juga. Kita sudah mulai memasuki kawasan hutan adat Desa Pangkal Niur. Nah, ini sahabat Jorni. Salam Lestari. Ini merupakan hutan adat Kampung Pangkal Niur. Dan semoga ini juga menjadi potensi wisata pertama kali, dan kedua hutan ini tetap terjaga dari eksploitasi kayu-kayu tambang ataupun kayu-kayu kan, illegal logging. Karena kalau tidak ada hutan lagi, gimana masyarakat bisa hidup? Masyarakat di setempat desa ini kan
bertumpu dengan hutan ini. Mereka mencari makan kan. Kalau di hutan itu memang seperti itu, banyak hutan, suara-suaranya, seperti suara jangkrik gitu kan, serangga malam. Nah, Explore pantai dan ikan itu sangat berbeda. Dari vibes suasana. Jadi ada side alternatif ya. kalau mengeksplor hutan dan wisata pantai itu sangat berbeda, Sobat Joni. Kalau hutan itu seperti ini kan, jalannya luar biasa menantang. Dan kalau di pantai itu tantangannya kurang. Dan kalau di hutan, kita bisa menikmati indahnya hutan, sejuknya udara, dan nyanyian jangkrik, nyanyian itu kan, nyanyian hutan, bina serangga hutan. Dan harapan kita ini bisa terjaga terus sampai anak-anak cucu kita kan, karena ini merupakan salah satu paru-paru. Ini hutan pelawan nih, kayu pelawan. Ya, ini kayu pelawan nih. Kayu pelawan ini bisa madu-madu juga, kan terkenal dengan madu pelawan. Jadi bukan hanya di Namang juga yang ada hutan pelawan. Berarti Pangkalan Liur juga, dan mungkin daerah-daerah yang di Bangka banyak juga hutan pelawannya. Nih hutan pelawan. Desa kawasan hutan pelawan luas 10 hektar. Tuh kan, yuk seprade sama-sama kita jaga hutan kita. Salam lestari. Ya. Kita harus lihat di daerah-daerah Bangka Belitung ini banyak yang eksploitasi tambang gitu kan, tambang-tambang inkonvensional, apakah itu legal maupun tidak legal. Akibat itulah marak tadi, jadi ekosistem tidak terjaga, akibatnya bisa banjir kan, banjir, longsor, dan siapa yang rugi? Kan masyarakat sendiri yang rugi. Ini merupakan posko dari hutan pelawan. Di sana. Ini bang, melak. Mekon. Dia buka di sini. Jadi, oh. Nah, kita buka dulu video yang ini, dan kita akan siap-siap untuk melihat dengan budidaya berikutnya. Klik. Mati dulu. Tasa. Mana tasa? Oh, tas. Ini ya. Yang minus. Nih. Nangis sekali, Bang. Oh, siap. Hei.
tekan. Oke, sahabat Journey, kita sekarang sudah berada di kawasan hutan adat di Desa Pangkal Niur ya. Dan di sini kita kebetulan di tempat pondok kelompok tani hutan Madu Klulut musim Porawang, Desa Pangkal Niur. Jadi seperti kita lihat di depan itu tempat-tempat budidayanya. Nanti kita akan juga ikut sama Pak Non, nanti kita akan ke sana. Terus luar biasa juga tadi terdapat sekitar lebih kurang 10 hektar itu hutan pelawan. Jadi hutan pelawan ternyata di Desa Pangkal Niur ini lebih alami ya, lebih alami karena memang karena dijaga sebagai hutan adat. Jadi keasliannya sangat alami benar. Ya ini contohnya nih, biar lebih jelas dekat nih. Dan ini besar juga ya. Ini mungkin karena dulu ya. Bukan seperti ini ya. Ya. Nah. Oh, berarti jalan terus. Tidak sekaligus. Berapa banyak biasanya sekali tiap bulan panen madu? Paling banyak 300 kilo, paling dikit 100. Itulah per bulan. Per bulan. Oh my God. Tapi bukan yang nih, bukan cuma yang nih maksud Yang seluruh. Soalnya kan dari tahun 2018 sampai sekarang ini punya dua binaan kelompok. Oh, yang mangrove juga. Jadi yang kalau yang kelompok pertama aku bina tahun 2018 tuh jumlah sarangnya lah 1000 lebih. Dari orang 10. 1000 lebih loh. Kalau ini baru nih bentukan tahun 2021 nih budak-budak nih. Jadi sini ku fungsi pembina. Memang masyarakat profit enggak gitu. Sama kita menguntungkan enggak? Sangat-sangat menguntungkan. Benar. Apalagi kalau yang macam binaanku siko yang di dekat Pangkalan Perahu tuh kan. Siko orang 500 sarang. 500 sarang. Sekali panen 80 kilo. Siko orang tuh. 1 kilo sekarang di harga 80. Kalau untuk jual curah. Bukan dalam kemasan. Dalam kemasan beda lagi. Beda dalam kemasan. Nah, pagi kan kok kemasannya kan ada dua macam. Ada yang langsung panen kita langsung kemas ke kemasan. Ada yang diproses dulu. Nah, prosesnya istilah bukan proses penambahan, bukan. Tapi proses pengurangan kadar air. Dengan cara? Ada alat dehum. Macam kita kalau disuling gitu. Ada batasan juga ngurangi kadar air. Jadi itu menentukan harga ya. Jelas. Makin di kadar air makin dikit, makin Soal macam nih apa namakan kalau batas pengurangan kadar air yang sesuai kayak peraturan itu kan 18%. Nah, sedangkan kalau misalnya pas kita panen kadar air 23% kan, dikurangi sampai 18 dalam 1 kilo 2 on hilang. Betul. Banyak juga ya. Tapi itu salah satu sisi itu beli ketika ada orang nilainya lebih tinggi di bawah. Lebih tinggi, soalnya kemurnian semakin kan. Karena madu nih meskipun istilah macam kami nih kan madu lah alami lah ini kan di neksar ya udah. Tetap ada kadar air. Nah, pagi musim hujan macam nih. Dan yang yang sekarang nih menurut masyarakat nih kan masyarakat tahu kata Mas madu klulut asap tuh kan yang jadi masalah padahal enggak. Rasa tuh sebenarnya tergantung ke nekstar bunga sebenarnya. Tergantung nekstar. Tapi image di masyarakat. Image di masyarakat tadi asam karena memang dari dulu kan yang masyarakat Bangka ini umum tahu kalau madu klulut itu asam. Oh, berarti bukan tuh berarti Pak? Bukan. Tergantung bunga, tergantung tempat kita budidaya juga. Karena memang selama ini ku juga. Rasanya memang Tergantung lokasi ya. Tergantung lokasi ya. Yang pahit tidak terasa makan. Pahit tetap. Tabal. Pahit benar.
Ano kabal? Kayu kabal. Kayu kabal. Kayu kabal. Pelawannya kan lewat. Tapi kalau misal tempat budidaya kita lokasi ya bunga dominan kawasan mangrove ke gelam, nah, memang agak tinggi asap, rasa asap. Kalau di sini tapi biasa ya, Pak. Kalau di sini, inilah bunga-bunga nih lah. Berarti tidak begitu macam itu, Pak. Tanya ke ini lah. Manis. Manis ya? Manis, Pak. Manis, pahit sih. Pahit benar. Manis benar. Kalau hitam-hitam udah hitam ke pahit ya gitu ya. Maka itulah warna, aroma, kayak rasa itu yang menentukan nektar. Kalau biasa kalau madu pahit, warna agak pekat, nektar bunga kabal. Karena ada orang kadang-kadang ada yang agak ke kental ke hitam loh. Nah, rasa pahit. Udah kabung, dulu kabung tuh kan hitam-hitam. Nektar kabal biasa bukan pelawan tuh. Lawan agak cerah, Manis ya. gelap agak cerah. Kalau bunga pelawannya, kalau misal dominan nektar pelawan, agak-agak ke warna teh. Warna teh tuh. Terus aroma, Agak wangi ya. bukan agak wangi, tidak usah banyak dah ikan nyimpan madu pelawan tuh. Kalau memang asli pelawan, 1 botol Ika minta ikan nyimpan di dalam kamar atau di dalam ruangan rumah Ika. Tetangga di luar Ika kecium aroma. Itulah ciri-ciri khas bunga pelawan. Makin wangi. Itu wangi ya. Tapi kalau misal Ika beli madu pahit, aroma dia kecium bukan madu pelawan. Itulah ciri ya. Banyak lagi jenis lagi ya. Kalau di kawasan mangrove nih yang nektar menghasilkan madu pahit, bunga nyireh juga pahit, nek madu. Banyak lah, Pak. Kita tahu kan. Nah, Pahit lawan. Pelawan nih BG ada 3 macam pelawan nih. Tiga macam. Yang aroma nyaman, yang istilah yang terkenal madu, cuman madu pelawan merah nih sebenarnya. Merah. Masuk bulan-bulan 8, biasa masuk Agustus, setelah bunga pelawan ini berbunga lagi, pelawan naik nama. Lebih pahit lagi. ternyata banyak. Jadi pelawan naik ini batang agak putih macam jambu. Macam jambu biji batang. Rutin dilihat. Nah, daun agak lebar. Pelawan naik nama. Dia agak cerah berarti ya. Warna madu juga memang agak cerah warna. Tapi lebih pahit lagi. Baru tahu. Kebanyakan ikannya di bulak ya, tukang jual madu apa gimana ya? Memang kita yang berpaham. Aku beli tidak bertanya. Cuma tahu pelawan. Pahit. Maksudnya sama beli bungkus bayar dulu. Saya terang madu pahit pasti pelawan kan. Padahal banyak sebenarnya yang ini nektar yang hasilkan madu pahit nih, bukan cuman pelawan baik. Jadi kira kurang banyak belajar. Alhamdulillah, berarti kan anak baik. Pokok ciri di aroma lah kalau pelawan. Kalau asli pelawan merah ini di aroma lah pokok. Kalau madu pelawan asli. Cuman kalau dari nol budidaya kelulutnya ini lah perjalanan gue yang tahun nih lah. Dari tahun 2018. Madam putar kion madam. Baca lah deh. Agak lembutnya loh. Pakai gas besi. Kepalang pakai gas besi. Kita buka jaket mana? Sensasi banyak nyamuknya. Tahu jatuh. Atom jatuh. Tuh jatuh. Anu CSR itu Hah? Oh, sebenarnya Yalah, pakai dipasang ya. Nah, Iwan izin katanya cari madu. Laizen. Bagaimana sih? Bang Heri cari madu, rencananya madu 2 atau 3. Kayaknya acaranya sampai di sini. Episode yang selanjutnya. Review. Oke, sahabat Joni. Oh, Indo ikut. Tapi untuknya. Tahu tak? ini kami ngedit kisah. Makan langsung melanjut rosane. Kita milih yang anu be, Ini. yang gini-gini. Oke, sahabat Joni, sekarang kita di hutan adatnya Desa Pangkal Niur. Desa Pangkal Niur ini berada di Kecamatan Riau Sirip, Kabupaten Bangka Induk. Oke, kita akan melihat cara pemanenan madu kelulut
Sambil menunggu kita Nih banyak nih versi melihat-lihat Kalau ini banyak pangkal pohon nior nih ubar. lawan. Nah, ubar kalau daerah kelapa sama. Oke, kita lihat ke sini. Pohon sama. Nah, kalau yang siko nih hati-hati gigit. Yang mana, Pak? Nih, Ini pohon apa, Pak? uber asek orang kampung sini bilang. Uber. Uber asek. Heeh. Nih uber asuk kata orang kan nih batangnya. Pohon. Kalau yang nih nama ikan nih. Nama ikan. Ini semilang. Sembilang namanya pohon. Nih mau padang yang batang nih. Nih yang sedikit nih. Oh, yang kecil, yang bercabang. Nih bentuai kata orang kampung nama kampung entah nama anu apa. Nama Latin ya. Nanti kita cari nanti. Nama Latin ya. Nih letaknya kata orang kampung. Ganteng. Jadi berapa? Banyak jenis ya, Pak? Apa? Pohon-pohon sini. Macam-macam. Kayaknya nggak sanggup deh kalau untuk nyatet satu-satu. Saking banyak jenis ya. Saking banyak jenis. Sebenarnya ini bisa juga dipanen, tapi kan kita nyari yang apa? Nyari yang kurang, yang agak-agak jinak lah. Oh, kita cari madu yang agak jinak. Biar kita panenannya itu lebih aman, nggak diserang. Nih satu jenis lain lagi itu. Ini madu pelurutnya, sahabat. Telkomsel agak susah sini. Di sini karena daerahnya lembab jadi banyak tumbuh tanaman seperti lumut. Sahabat juri. Nah, jadi ini yang membedakan. Oh, ini yang membedakan ya, Pak. Antara yang jinak sama yang agresif. Dari corong ya. Dari corong. Kalau ini yang jinak nih. Warna putih tuh. Oh. Putih. Oh, corong tuh buatan dia sih, Lawang. Iya, Buatan buat dia sendiri. sendiri. Langsung dari madunya. Oh, proses Waduh, ada. Tuh. pengambilan madu. Oh, madu trigona. Madu juga. Enggak. Tidak. Tidak agresif nih. Kalau yang agresif tadi warna hitam tadi. Ini proses pengambilan air madunya, Bang. Apa yang butir-butir? Calon koloni kalau Oh, calon koloni ya. Jadi setelah diambil tuh sebulan sekali itu memang harus diambil, Bang. Oh. Jadi tidak pengaruh. Tidak pengaruh ke masuk atau ke hasil loh. udah. Kalau mau pengaruh hasilnya yang pengaruh ke hasil nektar. Nektar loh. Kalau memang nektarnya banyak, vegetasinya banyak, bila perut 2 minggu sekali bisa Pak. Bisa panen loh. Enggak, tapi ngomong-ngomong ini nyala enggak? Sip. Sip, nyala, Bang. Nanti enak aja ngomong-ngomong suaranya enggak ada. Ngomong panjang apa enggak ada? Oh, oke. Ini proses pengambilan madu trigona. Praktis kan panennya. Ya. Kalau si satu sarang ini berapa liter biasa Bang? Tergantung mili? sih, tergantung juga. Tergantung. Kadang-kadang pernah mencapai 1 kilo. 1 kilo. Pernah mencapai, tapi kalau untuk 1 kilo ini harus penuh nih. Harus penuh. Harus penuh. D kosong tuh karena apa, Bang? Apa memang Karena kan sekarang ini curah hujan. pengaruh? Nah, pengaruh juga, meskipun nektar bunga banyak, kalau curah hujannya tinggi. Ini pakan mereka nih.
Inilah yang namanya polen tuh nih. Oh, polen. Polen juga dihasilkan dari nektar bunga, tapi Dari memang nektar ada bunga. nektar khusus, ada bunga khusus. Oh, iya. Jadi bunga ini nggak menghasilkan madu, hasilnya polen. Polen. Salah satunya nektar itu bunga mentangor. Jadi bunga mentangor itu tidak menghasilkan madu, tapi menghasilkan polen. Jadi Sobat Joni, wanginya itu luar biasa. Wangi madunya itu sangat menyengat dan harum. Kalau bibitnya biasanya ngambil dikembangkan macam mana itu Bang? Kalau bibit dah nggak dikembangkan lagi misalnya. Itu namanya caranya pecah kloni. Pecah kloni. Kita juga udah mengembangkan pecah kloni karena juga kita kan punya pemikiran juga bagaimana ke depannya kita nggak perlu ke hutan lagi. Betul. Mesti ada ratu nggak? Jelas harus ada ratu. Jadi ketika kita pecah kloni itu ratunya kita ambil. Bukan ratunya, tapi telur calon ratunya. Telur ratunya. Nah, telur calon ratu harus kita ambil juga dengan sebagian calon koloninya. Oh, calon kloni. Tapi kalau seperti ini belum bisa kita pecah kloni soalnya belum naik full. Oh. Kalau udah full itu banyak. Banyak naik ke atas topping nanti anunya tuh. Kita ambil sebagian, kita ambil juga telur calon ratunya. Masya Allah. Udah banyak yang sebelah tuh banyak juga, udah berapa topping, udah berapa log lah intinya kita hasil pecah kloni udah. Ya. Karena kan intinya tujuan kita apa namanya budidaya lebah untuk menjaga kelestarian hutan, tapi kalau kita harus nebang terus kan? Betul. Karena ini kan nebang nih. Oh, ininya ya. Karena mereka kan bersarang di kayu, kayunya harus kita tebang. Tapi cuman intinya gini, kalau kayu udah dipakai sarang sama kelulut, kayunya juga pasti akan mati. Soalnya kan udah ada rongga. Oh, dilobangi ya. Nah, jadi inti kayunya itu memang udah nggak sempurna lah intinya. Iya, kita ada nebang yang bagus istilahnya. Enggak nebang yang bagus. Biasanya kayunya bertahan berapa lama Bang? Sarangnya? Apakah ada waktu? Iya kan contohnya saya aja dari tahun 2016 sampai sekarang masih bagus kayu. Masih bagus. Oh. Jadi bertahan. Tapi yang jadi permasalahan itu di topping. Di topping ya. Kebanyakan. Jadi kalau toppingnya papannya bagus sih mungkin ya Bertahan juga. bertahan juga. Berarti itu topping ini bikin dari kayu-kayu bagus berarti ya? Kalau ini sangat bagus lah. Berarti pakai triplek itu pecah. Oh? Kalau pakai triplek harus tutupnya harus rapi. Oh, rapi. Karena mudah ngelepak tuh triplek tuh. Wangi. Besi khusus itu. Pakai besinya yang khusus Oh, buat lubang. bikin lubang. Banyak berarti yo. Begini. Jadi yang lagi kita ambil ini kalau ada dengar apa lagi apa macam mana Bang? Langsung diisi ulang. Diisi ulang dia gitu. Baru langsung ditutup lagi. Jadi satu sarang ini hampir 1 kilo ya. Gitu. 1 kilo. Masa kalau dibanding waktu. Ya.
predator lain yang mengganggu nih bang? Ade, Jalan. ade. Semut biasa bang. Kalau masalah semut sih masih gampang kita ngatasi. Lebah besar tuh kali bang. Masalah pokoknya kalau masalah serangga kita masih mudah ngatasi. Yang paling sulit kita ngatasi monyet. Oh gitu. Oh, ini juga sini. Berapa sarang dah sini be. Main bongkar deh ya. Ngebongkar habis kalau kayak monyet nih kejaran. Habis dia, no? Kejaran nih monyet. Oh, Makan itu. kloni itu. Kloni dimakan. Kalau madua lah dimakan, nggak masalah ada. Ini kloni dia makan. Masalah juga kalau madu. Wih, banyak juga. Oh. Berarti. Hampir 200 mili. Hampir 200 mili, Bang. Karena belum full ya. Gempol. Karena panennya Harusnya sebulan, ya. setengah bulan lagi. Harusnya. 2 on. Kalau 100 sarang 20 kilo kan. Kan gitu ngalinya. Nah, 2 on. Kalau 100 sarang 200 kilo. 20. Benar. 20 sarang. sarang. Jadi mau pipet toh? Apa? Jadi mau pipet. Pasti. Jadi sedotan. Harus itu Dalam ada. Lah, bang. Nih ambil lah kita yang sesarang lagi. Enjoy. Di lem tuh bang. Lem dia sendiri. Oh lem di oh. Sebenarnya lah yang apa namanya pernah ada ikat dengan propolis. Nah, ini lah propolis. Nah, Mana itu bang? Oh, ini propolis. Ini ya. Ini lah bahan propolis. Oh. Yang dibeli-beli kita sampai beli toh, yang sampai ratusan. yang produk Malaysia. Betul, betul. 10 Ini lah. mili. Oh tuh dia. 10 mili. Oh, yang ini nih oh. Jadi kan diproses lagi dibikin ekstrak macam cairan akhirnya. Oh, betul. Cairan cuma 10 mili harganya. Sebenarnya lah yang paling mahal sebenarnya. Tapi kita di Bangka belum sampai ke sini. Iya. Oh, ngapain tidak dicoba dikembangkan loh bang? Alatnya, Alat. Teknologi ya bang. teknologinya kita belum punya alatnya. Mungkin mudah-mudahan ke depan. Ke depan mungkin. Potensi lebih besar. Oh, harapan kita kan dari pemerintah, Pemda juga kan bantu kan, ada bantu bagaimana cara bikin propolisnya, karena ini kan potensi juga, potensi besar. Oh kalau yang anak sarang tuh yang hitam deh bang. Corong ya. Corong dong. Oh corong. Corong. Hitam tuh agresif. Kalau putih ini dah. Kalau putih ada kuning tuh. Makanya pakai kawat nih. Oh untuk anak tadi kerak tadi ya. Soal monyet tuh yang hebat sini. Itulah kok pakai itu. Mantap kok. Lembab Pak. Kita akan cari lagi satu. Ini yang agak kuning bang. Nah, Oh ini ya. Kuning. nah, Propolis. Pasti. Dong. Tester. Orang rumah dari kiri pulang. Apa macam ya? jadi intinya kita sama Yanto di sini nggak banyak promosi. Kalau untuk masalah rasa silahkan cicipin sendiri. Oke, kita coba. Jadi kalau cuman kata kita gini rasanya kan Langsung. asam nggak? Manis asam. Biasa berbeda. Nih. Karena buntut matu. Mantap. Manis, asam, agak pahit. Ya, Wah, luar biasa. Mantap. Beda memang kalau yang biasa. Beda loh, wangi udah loh. Kalau yang biasa kalau kita beli itu kan tadi wangi ya. Apa karena pengaruh lama? Bukan pengaruh lama juga, mungkin pengaruh vegetasi, pengaruh tempat budidaya Oh, juga. budidaya. Kalau kita sini kan mengandalkan ini alami. Yang namanya orang budidaya di kota kan mungkin bunga di tanah, bunga di salah tanah. satunya kan.
Karena kan bunga-bunga untuk lebah ini kan banyak kayak AMP, yang bunga air mata pengantin itu kan, yang bunga ngerambat kan, itu kan banyak yang tanam kayak apa namanya kaliandra. Wangi itu luar biasa wangi. Kalau kita sini mengandalkan inilah, di sini intinya multiflora bunganya. Kita nggak mengandalkan bunga yang ditanam. Mantap. Lanjutlah. Malu-malu. Bagaimana di bawah? Kalau kata orang Bangka Barat, jangan sopan-sopan loh. Nanti video nih. Video lah nih. Kan nyedot nih. Lalu belum? Seger kena promosi ya kan ya, langsung nyedot Penjual madu. kamera seller. Adanya rasanya, kalau nih Bang, dia rasanya agak cair. Nah soal macam nih Bayo, coba bedakan nih kayak yang nih. Ya. Bukan masalah kebuka. Kalau kebuka ini kan memang terbuka dari sini. Ya. Coba bedakan rasanya yang warna kantongnya nih sama ini dua nih. Ya. Coba lu. Yang gelap. Apa yang pasti? Habisin lo nih. Habisin lo baru tuh. Rasanya mantap. Manis, asam, agak pahit dan wanginya luar biasa. Coba yang nih. Sedot lo di pipet ya, dibersihin lo. Agak asam mana? Asam. Oh, ada tiga variasi berarti. Nah, kalau ini baru kita berbicara satu topping. Ya. Ada 3 variasi. Nah, yang satu tempat udah berbeda. Yang satu agak pahit, manis, dan jadi kalau seumpamanya wanginya ada yang luar bilang biasa. rasanya direkayasa atau gimana. Dan yang ini udah satunya pembuktian. asam tapi wangi. Manisnya agak kurang. Yang satunya agak cair nih. Kalau yang sini agak cair nih. Oh. Agak cair, tapi wangi tetap wangi dia. Wanginya dapat. Rasanya agak payau. Rasanya agak payau. Betul. Berarti satu tempat ini saja sudah memiliki 3 variasi. Luar biasa. Jadi kalau yang mau beli madu jangan sungkan-sungkan, memang luar biasa ini. Madu Pangkalan Nior memang majos. Ke Bapak siapa? Bapak Ratno. Bapak Ratno. Nih, lisernya Pak Hardianto nih. Asli, desa asli. Luar biasa, mantap. Nanya beda? Kameramen nggak nyoba? Nanya beda? Nanya beda? Ada nyoba beda? Jadi masukin kamera dulu masuk. Tahu rasa. Kalian tahu rasa ya. Ini kata orang. Oh, nyesel lo beli ini disuruh orang. Tahun baru. Bungkus kok. Bukan lah. Mantep kok. Wangi itu. Wangi itu sampai wangi itu. Pas nyedot tuh wangi yang tuh. perlu saya jelaskan juga untuk cara penyimpanan. Kalau untuk madu kelulut ini kita harus bisa cara penyimpanan. Gimana itu Bang? Jadi yang bagusnya kalau madu kelulut ini kita simpan di kulkas. Di kulkas oh. Karena kalau istilahnya kalau madu kelulut ini kita nyimpannya di ruangan Terbuka. biasa, istilahnya dia bisa fermentasi sendiri. Oh. Akhirnya setelah berubah warna, berubah rasa. Oh iya iya. Itu kalau kelemahan dari madu kelulut sebenarnya itu. Tapi kalau dari istilahnya dari segi mengurangi khasiat enggak? Cuma rasa aja. Cuma rasa aja. Rasa dan warna ya. Rasa dan warna. Jadi intinya kalau mau nyimpan, kalau untuk dikonsumsi jangka lama kita simpan di kulkas, lebih aman. Oke, sahabat Joni, itu tadi salah satu tips dari Pak Ratno bahwa kalau beli madu kelulut itu simpannya itu jangan di tempat terbuka seperti biasa, bagusnya di tempat kulkas. Karena di kulkas itu lemari es itu kan, kulkas itu dia tidak berubah rasa dan tidak berubah warna. Tapi kalau di lapangan terbuka, karena intinya kita juga sekarang ini kan kalau habis panen juga sebelum bos ngambil kita tampung di freezer dulu. freezer juga. Iya. Oh gitu. Iya, memang ada freezer kita. Jadi sebelum diambil sama bos kita tampung di freezer dulu. Apalagi kalau misalnya kita ngikut aturan yang dari bayarnya nih. Oh iya ya. 7 jam setelah panen harus masuk freezer. Oh gitu ya. Itu aturan dari bayarnya itu. 7 jam setelah panen. Ya, 7 jam setelah panen harus masuk freezer itu. Udah. Karena takut fermentasi. Berubah rasa. Fermentasi
Itu tadi Bang. Warna, Warna rasa. dan rasa. Dari misalkan ini kan sekarang ini kan dominan manis nih rasanya. Ah. Nah setelah fermentasi nanti asam. Asam. Mm-mm. Tapi secara khasiat tidak berubah. Secara khasiat nggak berubah. Ini cuma rasa. Ya, tapi umumnya gini ya, kalau masyarakat di Bangka ini intinya mereka tuh pengen obat tapi yang rasanya enak. Nah, betul. Bener. Mm. Ini tapi obat. Heeh, rasanya enak tapi obat. Iya. Ya kebanyakan Gitu. dari kita gini kan kalau sifatnya asam itu pasti larinya ke mah, ke Mm-mm. lambung kan. Padahal salah. Ah, Karena asam yang dikandung oleh madu kelulut ini asam amino. oh ya. Nah, itu Nggak sampai berubah sini. sih. Justru disarankan untuk orang yang penyakit lambung. Itu sampai nih. Ya, Tapi itu cara salah satu. konsumsinya harus bisa juga. Nah, Jangan mentang-mentang kita ini punya penyakit pengen cepat sembuh satu botol langsung gimbat. Nggak bisa lah. Jadi kalau namanya madu ini kalau diibaratkan pupuk tanaman organik intinya kan. Jadi kita harus rutin konsumsinya. Sebelum tidur 1 sendok. Bangun tidur belum makan apa-apa 1 sendok. 1 sendok. Rutin setiap hari. Gitu. Mm-mm. Jadi obat. Oh. Nah, tapi kalau misalkan kita punya keluhan penyakit pengen cepat sembuh, daftar jadi bintang iklan. Makan paramek kok. Nah, makan paramek langsung Sembuh, sehat. Nah, pening hilang. itu solusinya. Next. Nah. Diedit ya lah. Edit kakak ya. Oke, kita cari cuaca mulai Lampu undang, Bang. mendung, Udah pondok lah. gerimis, tidak mengundang. Sebenarnya sih kalau memang pemerintah desanya jeli ya enggak. Ya. Ya kan sekarang asal jalan udah bagus. Kita ini di desa sana punya sawah juga. Oh ada. Jadi intinya kalau misalnya kita mau bikin wisata edukasi ini Ya kan. betul. Ada misalnya wisatawan mau pengen lihat sawah bisa. Mau lihat hutan ada. Iya. Mangrove 1 paket. Satu paket, betul sekali. Dari sawah langsung ke hutan kita langsung lurus ke sana mangrove. Ya. Langsung ada 3 tempat. Nah, Semoga harapan kita kan ini merupakan mendapat atensi dari Pemda setempat bahwa masyarakat di Pangkal Niur ini mempunyai aset. Yang pertama kali wisata edukasi, wisata alam, dan menurut saya ini merupakan salah satu yang potensi yang bisa dikembangkan untuk ke depan. ya kan karena istilahnya selain madu juga yang kita hasilkan di sini kan pohon-pohonan untuk obat-obatan kan banyak masih Ya. di sini. Kan orang-orang sini juga yang yang pengrajin obat rebusan itu kan ada yang Ada ya? akar kayu itu. Oh, akar kayu. Ambilnya dari sini sumbernya. Hmm. Banyak di sini. Jadi sini masa sumbernya. tanaman obat juga ada. Ada di sini. Kayak pasang bumi apa itu banyak di sini. Oh banyak kok. Banyak. Masya Allah, luar biasa sebenarnya. Mm-mm. Sebenarnya nih Jeli kalau Pemda Jeli ini potensi besar nih. Desa yang pertama. Potensi ya desa ini bisa maju karena akses juga sudah bagus Bang. Alhamdulillah. Akses masuk sudah bagus dan tinggal gimana cara pemerintah mendekat kepada masyarakat, gimana caranya biar tempat ini lebih terkenal, lebih tahu masyarakat bahwa di sini ada tempat yang memang bisa dieksplor. Betul Bang? Iya, betul. Kita kemana lagi nih Bang? Hmm? Kita kemana lagi? Karena hujan ya kayak. Kita santai dulu. Kita Pak. santai dulu. Nanti kita ke tempat Bapak nih. Oke siap. Ini salah satu binaan saya juga. Oh, Ini yang paling banyak, iya, iya. hampir 500 orang. Oh, kita nanti ke tempat Bapak Pak Suparjo, Pak Sutarjo. Mm-mm. Beliau ini juga mitra binaan Pak Ratno. petani ini. kelulut juga. Petani kelulut juga. Iya. Inilah yang dari sejak tahun 2018. Oh, Ya, gitu. anggota pertama. Masya Allah. Oke. Oke, kita bertuju di pondok. Makanya kan kadang-kadang ada teman-teman yang kunjungan ke sini supaya kan katanya kita mau kunjungan ke tempat ke tempat binaan harus 1 minggu saya bilang di sini karena binaan saya yang pertama itu nggak bisa dikunjungi dalam 1 hari tempatnya kan beda-beda. Beda-beda. Mm-mm. Oh. Dari tempat yang satu ke tempat satu itu beda-beda jauh bahkan ada juga yang mencapai 10 kilo dari kampung. Masya Allah. 1 kilo udah kampung. Iya 10 10 kilo. Masya Allah. arahnya ke sana ke Sunor. Mantap, mantap. Nah, tapi ya yang di sini lah. Hah? Ade, sebelum Maulud mari kita marilah waktu serentak. Nyane deh yang kami panen di sama lah. Ya kita kan ngisi sini. Wangi. Ketika ditaruh di dalam kulkas, enzim istirahat. Jadi fermentasinya nggak berjalan.
Oke, Sobat Journey, kita akan coba melihat lebih jauh ke dalam, yaitu potensi madu kelulut yang ada di daerah Bakau, mangrove. Ya, sambil kita lihat hutan mangrove dan muaranya. Oke. Beda memang. Wangi itu dapat Benar. Pas pas kita sedot tuh kan wangi itu, wangi dan manis. wangi dan manis. Nah, enggak, karena tuh tadi manis tuh. Dia ada tiga varian deh. Varian. Oh. Tiga varian tadi. Ada yang rasa wangi tapi tak pernah. Ah, tabar kan. Yang kampan itu. Ah, Manis. manis tuh. Yang tuh tadi yang kata gue hitam tadi. Yang hitam Oh. tadi agak pahit. Manis asli. Manis dia agak pahit-pahitan. Tapi yang pasti itu wangi itu. Oh. Tadi sebentar, kembali Pak. Oh ya, closing. Closing. No. Rumah Bang tuh kan. Oh, be. Kita akan ke mangrove. Ya, kita lanjut ke hutan mangrove, ke muara. Cuaca yang agak energis. Tadi sempat turun hujan, Sobat Journey, jadi kita berteduh dulu. Sekarang kita lanjut menuju hutan mangrove, salah satu spot yang budidaya kelulut juga. Ini salah satu mitra dari Bapak Ratno tadi. Sebenarnya potensinya luar biasa, Sobat Journey. Ini bisa juga dijadikan wisata edukasi. Benar Pemdes atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu kan harus melirik ini merupakan potensi bagi masyarakat setempat. Tapi seharusnya memang Pemdes yang bertanggung jawab, yang bergerak, yang lebih proaktif kan, karena masyarakat sendiri kan sudah antusias. Dan sebenarnya potensi madu kelulut ini luar biasa karena kualitas Iya. dan Betul, kualitas madu kelulut ini memang luar biasa karena tadi sudah dibilang kan dia lebih berkhasiat dibandingkan madu liar. Kenapa? Karena enzim dia lebih besar, lebih banyak daripada madu liar. Itu Sobat Journey ya. Sebagai informasi juga, sebenarnya kalau pemerintah desa sekarang kurang memperdulikan, kurang melirik lah potensi-potensi yang ada di pangkal liur ini. Mudah-mudahan ke depannya ada bisa bekerja sama lagi. Ya. Di atas kelulut semua nih. Oh, di atas dulu. Kebun-kebun karetnya. Oh, semua. benar. Tapi kita langsung tanam. Oke. Sebelah atas itu ternyata kelulut semua, madu kelulut semua. Saudara nih. Karet itu kan. Hutan karet itu kan, kebun karet. masih hati-hati. Ternyata. Wah, jalannya Sobat Journey memang jalan-jalan petualang. Memang luar biasa ini.
Harusnya kita pakai motor trail ya. Kalau motor matic ini kurang afdol juga kalau jalan-jalan seperti ini. Minimal motor-motor sport lah. Oh, mantap. Jalannya bikin adrenalin naik. Salah jalur. Iya. Pulau Mepen. Bang Anton nih bikin jalan kita. Gimana tim? Tim di belakang ternyata tergelasak. Kita juga tinggalan. Kita. Oh. Ini perkebunan sawit warga, sahabat Joni. Oh ini ada Nah ini juga madu pelurut juga sahabat Joni ya. lumayan banyak. Ini berarti mitra binaan juga, mitra binaan dari Paratnon. Terus tuh kita jelajah kita sampai Nah, kita sudah sampai. Oh ini muaranya ya. arah Oke tim, kita sudah sampai di Muara, tempat mangrove yang salah satu madu pelurut juga. Oke, aduh. Gimana sekarang posisi bang? Hutan mangrove dia. Oh. Oke sahabat Joni, kita sekarang berada di hutan mangrove. Apa yang? Oh sungai. Kalau untuk induk sungainya keluar dulu dari sini. Ini kan masih anak sungai. Ini ada aliran anak sungai. Tembusnya kemana ini bang? Kalau ini kan ini tembusnya keluarnya nanti ke induk sungainya kan. Nah, sungainya nanti muaranya ke Teluk Kelabat. Teluk Kelabat. Kalau mau keluar kita pakai perahu sebentar. Ya lo ngerasa dong. Kayaknya ini dari anak sungai ya. Nanti ketika keluar ini akan kita temukan induknya. Induk sungai. Sungainya terus menuju ke Teluk Kelabat. Iya, muaranya tumpahnya ke Teluk Kelabat. Lautnya Laut Teluk Kelabat kita. Dan untuk ke sana kita mesti naik perahu. Cuma mungkin karena kondisi ya. Kondisi kita cuaca juga kurang memungkinkan. Jadi mungkin kita sampai di sini aja untuk lihat-lihat dulu. Oh, libur. Enak nih dalam belakang rumah rasang. Dalam berapa? Lumayan bang. Kalau ini sih enggak, kan ini intinya kan memang sengaja di apa?
tambatan perahu. Iya, awalnya dulu kan memang alam udah ada di sini, cuman kan istilah diperbaiki lagi lah. Paling sekitar sepinggang kali. Kalau sekarang enggak lah, Oh enggak ya? dalam kok sekarang. Karena soalnya komposisinya pasang sekarang. Oh, kenapa? Nambang deh, utang bakal aja. Tapi mentah ada arah ke kue diri mah. Udah deh ya. Kampak. Aman. Tadi mah dulu. Demi ngaram sama dia. Jalan laut. Hah? Jalan laut. Kampung Pasir weh. Kita nggak banyak. Atau jalan apa? Ke sana? Ke arah Matras. Oh, Dari pasar. Jam teras nih. Nah, kalau untuk yang di sini sih dominan vegetasinya tuh Yang bunga gelam tuh. Heeh. agak pahit ya, Bang? Bukan. Bukan. Agak-agak asam lah, tapi kan intinya kan mereka juga mungkin kan kelulutnya kan apa nyarinya kan ke darat juga. Asam manis lah intinya kan. Tuh kalau bisa di zoom tuh gelam. Yang putih-putih tuh. Putih lurus tuh. Yang putih-putih lurus tuh. Itu gelam semua tuh. Ya, begitu. Orang gelam. Dek, mereka Ada tapi ketemu ada kan? ada lah orang tua mencari cari. Kamu kejamah KTI. Asasa surga. Malas kenyapa, kita kan hanya isak. Kita pagi-pagi kadang lebih hasil kan di OB lain orang lain mencari kayak orang tua. Dialah nelayan utus. Jadi pon ke dari sungai ke muara ini jauh deh, Bang. Jauh sih, Bu. Dek, kalau ke muara bener jauh, namanya kan nenek didik keluar di Sungai Besik lagi ya. Oh, di Sungai Besar. Nah, keluar ke Sungai Besik lo, nek. Mana sungai ya? Baik, rekaman. Bulur atau orang? Nah, Bulur aja. Ya tengah nyorong ya? sebenarnya dia lama deh sudah kepalang ya gak kena lah sebenarnya. Lah kepalang kayak kena lo ngenak perahu suat nengong sungai ya. Karena artinya Pak, kita takut dengan hujan. Jalan kami jauh. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Takut ya. Mungkin selanjutnya nanti Oh, dia berperahu juga sih, Bang. Ada. balik lagi ke sini. Oh, ini yang kembang sawit berarti, Bang, yang madu kelulut ini. Kalau untuk kembang sawit intinya gini, di kembang sawit ini ada dua. Jadi kalau khusus untuk bunga jantan itu penghasil polen. Oh, yang polen tadi. Ya, khusus bunga jantan. Tapi kalau untuk bunga betina yang menghasilkan buah itu memang ada nektarnya. Oh. Iya. Lumayan juga banyak di sini. Hampir 500 yang satu tempat ini. 500 sarang Nah, yang satu tempat ini. satu tempat. Tadi juga yang di sana yang di bukit di kebun karet tadi juga udah penuh juga di situ. Sarang yang agak agresif tuh itu kalau biasanya Bang Ano beda ada, Bang? Intinya gini, untuk pemanenan kita biasanya kalau pagi itu kita mulai tergantung cuaca juga. Kalau cuacanya cerah jam 8 kita bisa mulai. Karena intinya kan meskipun mereka agresif, kalau jam 8 matahari udah mulai itu kan mereka kan udah banyak yang keluar. Oh. Gitu. Jadi yang di dalam itu cuma koloni pekerja, jadi agresifnya agak kurang. Oh, ini karena posisi Ya. Tapi kalau kita kan memang ada pengaman, jadi nggak masalah. Iya, iya. Kita juga kan pakai pengaman juga manennya. Karena kalau misalkan kita hanya tergantung ke patokan waktu, kapan selesainya kan gitu. Di sini yang paling banyak, Bang. Kalau untuk salah satu binaan saya yang paling banyak memang ini cuman. Kalau yang lain sih ada yang 70 satu orang kan, ada yang 100 gitu kan satu orangnya. 70 lumayan tapi, Pak. Ada juga yang masih di bawah itu ada juga yang 30 sarang gitu kan. Dari sini sekitar 1 kiloan lah dari sini ada orang 2. Oh, dari sini. Sekitar 2 kilo lah dari sini ada orang 2. Nggak sampai lah kalau 2 kilo, sekitar 1 kilo lebih lah dari sini ada orang 2 di sana. Kebun sawit juga? Kebun sawit juga. Intinya kawasan sini sekeliling pokoknya ada semua lah. Kita closing di sini aja. Closing di sini.
apa no? Abang laksanain belakang, biarlah tidak. Oke. Oleh Sobat Journey, sekarang kita sudah di akhir perjalanan kita. Kita sudah muter-muter tadi melihat proses panen madu kelulut dan potensi-potensi yang ada di hutan adat. Menurut Pak Ratno yang luar biasa, memperjuangkan hutan adat ini bagaimana dengan berdarah-darah dan tanpa bantuan dari pihak manapun. Mereka orang desa ini memang luar biasa. Harapan kita ke depannya ada atensi dari Pemdes atau perangkat desa setempat untuk memperhatikan potensi yang ada di Pangkal Niur ini. Betul Bang? Iya, betul. Bagaimana pendapat Abang, apa yang closing bisa kita ungkapkan untuk ke depan? Intinya gimana ya? Intinya kan kita potensi sudah punya tuh kan, tinggal kembangkan aja gitu. Nah, tinggal kita kembangkan, tapi kan nggak mungkin juga kita cuma masyarakat yang bergerak kalau nggak ada dukungan dari pemerintah desa sendiri. Intinya kayak gitu. Harapan kita dari Pemda itu memang harus care terhadap masyarakat setempat. Untuk itu terima kasih sudah mengikuti kita dari pagi sampai siang ini. Terus monitori kita di video-video kita selanjutnya. Tetaplah bersyukur. Setiap perjalanan mempunyai cerita, setiap cerita mempunyai makna. Tetaplah bersyukur. Ikuti terus perjalanan kita mengeksplor kampung-kampung yang ada di Bangka Belitung. Karena Bangka Belitung ini punya potensi yang luar biasa, termasuk seperti Pangkalan Niur ini. Oke, mungkin daerah kamu yang akan kami eksplor. Oke, selamat. Alam. Langsung Pak. Ya. Oh, pantas mesinnya lah. Tahu dia jalan gitu.